Halo guys, ini kita berada di titik durian super tembaga yang kemarin udah kita lakukan pembersihan rumput. Hari ini kita akan pruning. Ini adalah salah satu contoh yang saya terapkan metode pruning masih dalam usia dini ya. Bisa dilihat dalam beberapa video saya yang sebelum video ini. Uh, Cukup bagus ya perkembangannya dari dulu kita pruning. Bisa dilihat dari titik yang ini. Uh, Inilah hasil pruning kita. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita selalu melakukan pruning untuk supaya duriannya lebih memacu pertumbuhan ke atas. Nanti di usia 2 tahun baru akan kita sisain cabang yang di sini ya, cabang di atas, satu di atas permukaan tanah. Ini baru kita sisain. Yang ini nanti akan kita pruning semua ya, tapi bertahap, nggak sekaligus, supaya pohonnya nggak stres. Jadi teman-teman jangan takut untuk pruning. Memang untuk menjadikan durian yang masih rimbun setelah kita pruning tidak rimbun lagi, itu kadang-kadang kita nggak tega ya. Padahal manfaat pruning itu cukup bagus ya teman-teman. Oke, coba kita pruning, kita lihat. Tapi sayang ya teman-teman, karena ini masih pucuk muda, tidak bisa kita jadikan untuk bibit, untuk penyambungan. Nah, jadi beginilah kondisinya. Uh, Beginilah kondisinya setelah pruning ya. Bisa dilihat teman-teman. Yang tadinya rimbun, sekarang tidak rimbun lagi. Oke, kita tidak melakukan terlalu ekstrim dalam pruning. Takutnya nanti bisa berakibat fatal dan pohonnya akan mati.
Ini masih sangat muda ya, tidak bisa untuk dijadikan enteres. Jadi kita hanya memilih yang tua-tua aja. Oke, ini hasil yang bisa kita pakai untuk enteres untuk kita sambung di Banda Aceh. Beginilah pasca pruning sudah kurus ya, yang tadinya gemuk sekarang sudah langsing, sudah kita dietkan supaya dia lebih bagus untuk ke depan. Pasca pruning bisa dilihat cabang-cabang di bawahnya udah kita pangkas semua. Kita lihat lebih dekat ya. Ini sudah ada sekitar tingginya sekitar 2,5 meter ya dari tanah. Bisa dilihat ini bekas pruning tadi, padahal ininya sudah besar ya. Kita pruning, jangan takut untuk pruning. Ini nanti untuk di akhir tahun nanti ini akan kita pruning lagi 1, 2, 3, 4. Yang ini kita sisain sampai usia berapa? Usia 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Nanti paling nanti kita sisain yang ini sama yang ini ke atas baru kita sisain. Yang ini ke bawah nanti akan kita buang lagi, tapi tidak sekarang. Kita nanti akan buang di akhir tahun ini ya, supaya pohonnya jangan stres dulu, jangan terlalu ekstrim ya kita pruning. Jadi kita pruning yang itu dulu, mudah-mudahan pohonnya lebih sehat dan lebih pertumbuhannya lebih cepat. Waduh, sudah cantik, sudah langsing.
melakukan pruning hal yang paling dibutuhkan dalam berkebun durian. Pruning, percabangannya sudah 4 penjuru arah ya, dari arah timur, barat, selatan, dan utara. Emang kalau durian kita pruning cukup bagus dalam hal pertumbuhan, karena dia lebih fokus. Tapi kalau ini kita sisain tadi sampai di saat umurnya sudah 10 tahun ataupun bahkan lebih dari 10 tahun, ini percuma aja, nanti akan kita buang juga atau di akhirnya, mendingan kita buang sekarang. Jadi nutrisinya nggak sia-sia, jadi nutrisinya dapat disuplai ke atas sesuai pertumbuhan yang kita inginkan. Bagaimana pendapat teman-teman? Ini bukan dalam tidak ada niat untuk menggurui ya, tapi beda kebun durian itu beda SOP-nya, jadi beda cara metodenya. Tapi metode yang saya pakai ini cukup efektif bagi teman-teman. Yang sudah saya lihat kemarin cukup efektif, dalam beberapa pohon durian yang sudah saya pangkas dari usia dini cukup efektif untuk melakukan pruning guna memicu pertumbuhan durian ke depan. Jadi di sini memang rumputnya sangat lebat teman-teman. Jadi 1 bulan kita nggak ke kebun, jadi rumput-rumput di sini nanti akan lebih cepat pertumbuhannya. Tapi jangan salah, rumput itu ada manfaatnya juga buat pohon durian. Ini khusus buat pohon durian ya. Saya nggak ngomong dengan pohon yang lain. Karena bakteri-bakteri yang baik untuk pohon durian juga diperlukan. Dengan adanya rumput, maka bakteri itu akan ada di selah-selah tanah yang ada di dekat pohon durian. Jadi rumput itu kalau menurut saya tidak ada tidak bisa dikatakan sebagai musuh dalam kita menanam durian. Dia ada manfaatnya juga, ada plus minusnya lah. Jadi saya menerapkan kenapa durian saya rumputnya saya biarkan jauh dari sekeliling ini, supaya bakteri-bakteri yang diperlukan oleh pohon durian masih tersimpan di dekat akar-akar durian. Toh intinya juga saya menghemat dari biaya pengeluaran dalam memotong rumput. Jadi saya tidak terlalu fokus pada rumput. Yang penting saya bersihin di sekeliling pohon durian untuk mencegah jamur, itu aja. Tapi kalau jauh dari seperti yang ini, nanti kita potong juga, cuman nggak sering kita potong dalam setahun, mungkin hanya sekali ataupun 2 kali kita potong rumput. Oke, yang penting bukan rumputnya. Yang penting kita kembali kepada duriannya. Kalau duriannya sudah bagus, kita fokus kepada duriannya aja. Kalau rumput, kalau bisa kita atasi ya, kalau nggak kita potong ya kita bersihin seperti ini aja di bawahnya. Nanti akan kita kasih pupuk. Mudah-mudahan lebih bagus varian durian Super Temaga dari Bangka Belitung. Oke, kita lihat nanti ke depan setelah kita pruning, kita cek 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Mudah-mudahan insya Allah yang seperti kita inginkan, ini akan lebih besar nanti ya, cepat besar, karena ini udah kita potong. Yang ini akan otomatis cepat besar dan ke atasnya lebih cepat. Ini sudah bagus perkembangannya. Oke, dari Benar Meriah Durian Distrik, varietas Super Temaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.